Misi ketiga dari PT RSI adalah membentuk super tim yang unggul, kompeten, dan berakhlak mulia. Nah, apakah kalian sudah termasuk SDM di kategori tersebut, atau kalian sedang menuju ke arah tersebut, atau malah bukan di kategori tersebut? Jadi pada dasarnya itu ada dua kelompok besar di dalam karyawan suatu perusahaan. Nah, termasuk di PT RSI ini juga digolongkan ke dalam dua kelompok ini. Yang pertama adalah sebagai human resources, yang kedua itu adalah sebagai human capital. Nah, sebagai human resources berarti SDM atau karyawan dianggap sebagai sumber daya. Sedangkan kalau misalkan sebagai kategori yang kedua yaitu human capital berarti karyawan dianggap sebagai aset dari perusahaan. Makanya disebut human capital. Nah, kalian itu masuk ke golongan yang mana? Apakah kalian dianggap sebagai sumber daya perusahaan atau kalian itu dianggap sebagai aset dari perusahaan? Kalau misalkan kalian itu adalah dalam kategori yang dianggap sebagai sumber daya, maka berarti kalian itu tidak terlalu berpengaruh terhadap perusahaan. Contohnya misalkan, ada atau tidak ada kalian, itu tuh perusahaan tuh akan baik-baik saja. Ketika dipandang sebagai sumber daya aja, ya udah ketika resign ya udah biarin, nanti juga diganti sama yang baru gitu. Skill kalian juga rata-rata, posisi kalian itu mudah digantikan. Nah, berarti kalian masih dalam kategori human resources atau SDM atau karyawan yang dipandang sebagai sumber daya yang sebenarnya itu perusahaan tuh nggak terlalu khawatir ada atau tidak ada kalian dan juga mencari ganti kalian itu mudah. Nah, tapi kalau misalkan kalian itu masuk golongan yang sebagai human capital atau karyawan yang dipandang sebagai aset perusahaan, nah ada atau tidak adanya kalian di suatu perusahaan itu sangat berpengaruh. Jadinya kalian misalkan dapat diandalkan, kemudian juga rekan-rekan kalian juga senang karena ada kehadiran kalian di situ, karena mungkin kamu itu bisa membantu karyawan yang lain, atau misalkan kamu tadi bisa diandalkan, atau kamu itu membawa vibes yang positif bagi perusahaan, kemudian juga pekerjaan kamu itu selalu selesai, target-target yang diberikan itu selalu tercapai, kemudian juga tidak ada masalah drama-drama yang tidak perlu, sehingga hadirnya kalian itu sangat dibutuhkan oleh perusahaan karena hadirnya kalian itu berdampak baik dan berdampak positif bagi perusahaan. Nah, biasanya yang udah dalam kategori aset atau udah dalam kategori human capital ini, perusahaan itu akan menyayangi orang-orang yang seperti ini. Karena apa? Karena kalian itu memberikan peluang terhadap perusahaan untuk lebih cepat mencapai visi misinya. Jadi kalau misalkan kita rangkum dari tadi yang awal, pertama, kita itu punya misi yang ketiga yaitu membentuk super tim yang unggul, kompeten, dan berakhlak mulia. Nah, terus tadi itu ada dua kategori. Yang satunya itu human resources, karyawan dianggap sebagai sumber daya manusia. Yang satu lagi human capital, di mana karyawan dianggap sebagai aset. Nah, untuk menuju visi tersebut, otomatis perusahaan membutuhkan yang kedua atau karyawan-karyawan yang disebut sebagai aset. Makanya disebut sebagai super team. Jadi ini juga pilihan kalian apakah mau sebagai resources saja atau mau sebagai capital. Nah, tapi saya yakin ketika orang itu bekerja, dia itu sungguh-sungguh dan menjadi aset sebuah perusahaan, dimanapun dia berada pasti dia itu akan kepake gitu. Nah, balik lagi ke diri kalian masing-masing, kalian di kategori yang mana?